Dear pejuang lingkungan lestari, apa yang terlintas di pikiran kalian ketika mendengar akan kata alam Indonesia? Kata orang, tanah kita tanah surga, bukan? Dengan lautan yang biru, gunung-gunung yang berjajar, hingga hutan hijau yang luas terhampar. Tapi kini aku ragu. Aku tidak yakin akankah aku masih bisa melihat indahnya alam Indonesia seperti orang yang sering bayangkan. Inikah yang disebut dengan tanah surga itu? Inikah lautan yang kau sebut biru? Sebab hanya sampah plastik yang terlihat olehku. Inikah yang kalian sebut dengan gunung yang berjajar? Rasaku bukan. Ini tumpukan sampah yang menumpuk bagaikan gunung yang berjajar. Atau bahkan inikah yang kalian sebut dengan hutan hijau yang asri? Entahlah, aku bingung. Sebenarnya apa itu sampah? Dan mengapa keberadaannya kian meresahkan alam Indonesiaku ini? Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Februari 2019 merilis bahwa saat ini Indonesia menghasilkan sedikitnya 64 juta ton timbunan sampah setiap tahunnya. Lantas, pada peringatan Hari Sampah Nasional tahun 2021, langkah apa yang bisa kita lakukan? Sampah itu secara populer sisa kegiatan yang sudah tidak bermanfaat lagi. Ya, sampah bisa digolongkan menjadi 4 bagian. Ya, yang dikenali umum itu sampah organik dan anorganik. Ya, tapi sebetulnya ada lagi sampah B3 dan sampah infeksius. Ya. Saya nggak berhenti-berhenti, saya nggak capek-capek, saya terus melakukan sosialisasi kepada teman-teman, terutama lingkungan di sekitar saya, ya, kepada anak-anak saya, kepada teman-teman sejawat di kantor, kepada asisten rumah tangga, gitu. Kita mengajak untuk peduli masalah sampah. Apa yang saya katakan sama mereka, sampah itu ada yang organik dan anorganik. Untuk yang organik, itu sampah-sampah yang bisa terurai, itu aman. Kita bisa manfaatkan menjadi pupuk. Tapi sampah yang tidak bisa terurai, itu yang jadi masalah. Apa itu sampah yang tidak bisa terurai? Plastik dan styrofoam. Sampah yang bisa terurai itu sampah makanan dan sampah kertas. Ya, jadi sampah itu bukan hanya mengganggu kita secara estetika, tapi juga bisa menyebarkan penyakit. Ya. Sampah-sampah anorganik itu kita golongkan lagi. Ada sampah yang bisa kita manfaatkan langsung dengan reuse dan recycle. Contohnya adalah gelas, logam-logam, gitu. Tapi ada sampah yang kita nggak bisa gunakan lagi. Contohnya adalah lampu TL. Itu sampah yang mengandung merkuri. Itu harus dikelola di pengelolaan limbah B3. Nah, yang termasuk limbah atau sampah B3 itu diantaranya adalah kaleng baygon, obat kadaluarsa. Itu kita harus perlakukan secara spesial. Kalau kita buang secara sembarangan, itu kita khawatir nanti ada yang memanfaatkan yang tidak bertanggung jawab. Sekarang jumlah penduduk Indonesia kan begitu banyak di dalam satu kota. Katakanlah jumlah penduduknya 6 juta orang. Kalau setiap orang membuang sampah, katakanlah 10 gram, itu kalau kita kalikan setiap hari dalam 1 tahun tentu akan menjadi timbulan sampah yang besar. Nah, persoalannya adalah kita tidak menyadari buang sampah sedikit-sedikit sekian banyak orang
muaranya nanti ke sungai dan ke laut. Akan terjadi banyak tumpukan sampah di laut. Itu akan mengganggu ekosistem. Nah, kalau sampahnya itu ternyata golongan sampah B3 seperti sisa batu baterai, sisa elektronik, sisa bahan kimia dan obat kadaluarsa, kalau itu kita tidak kelola dengan baik, akan terjadi pencemaran di tanah maupun di sungai. Kalau terlambat, ya cost-nya akan menjadi tinggi untuk pemulihan lahan tersebut. Kalau sampahnya adalah sampah infeksius, contoh infeksius tadi, pembalut, masker, itu kalau tidak ditangani dengan benar atau terlambat, itu terjadi penyebaran penyakit yang kita malah sulit mengontrolnya. Jadi, hati-hatilah, bijaksanalah dalam pengelolaan sampah-sampah dari domestik, dari rumah tangga, utamanya adalah yang B3 dan infeksius. Di masa pandemi ini, ya, udah tepat sekali kebijakannya stay at home. Ya, untuk apa? Kita minimalisir penggunaan masker utamanya, ya. Dengan kita meminimalisir penggunaan masker, timbulan sampah akan sedikit, ya. Upaya pemerintah itu sudah melakukan di tempat-tempat industri, hotel, tempat wisata, rumah sakit, itu saja sudah repot, sudah banyak sekali. Nah, kebijakan kita meminimalisir dan kita stay at home itu paling tepat. Kalau kita bicara sampah yang domestik, ya pesan saya, ayo kepada ibu-ibu dan calon ibu-ibu, asisten rumah tangga, ayo kita lakukan minimalisir, peduli terhadap lingkungan, bijak kita memilih produk-produk yang menimbulkan sampah sedikit. Itu pesan dari saya, dan terus jaga lingkungan hidup kita. Salam. Sampah bukan untuk diwariskan ke anak cucu kita. Sampah merupakan tanggung jawab kita bersama. Kami segenap manajemen PT Sislab dan PT Siskal mengucapkan selamat memperingati Hari Sampah Nasional 2021. Sampah bahan baku ekonomi di masa pandemi. Dan salam pejuang lingkungan lestari.